ini kitab Hayatus Sahabat tentang sejarah sahabat. Hasan Husain itu dzurriyyah Nabi lewat jalur Ali. Jadi Hasan Husain itu putrane Sayyidah Fatimah binti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa saya milih naskah ini? Mergi ini pas 10 Muharram. Jadi di hari ini Sayyid Husain dibantai kalian pasukannya sinten Yazid. Makanya kalau di Syiah 10 Muharram itu ada upacara penyakitan diri karena mengenang luka derita yang diderita sinten Sayyid Husain. Dan ini yang perlu terangkan zaman Nabi Sugeng. Nabi sebagai tokoh Muslim, tokoh mukmin. Ini rumah notenannya. Ciri utama tokoh mukmin itu iman ambek keputusannya pangeran. Termasuk Nabi untuk informasi saking langit bahwa nanti Sayyid Husain akan mati nopo dibunuh. Tapi Nabi sebagai mukmin sejati tidak ngeluh karena terbunuhnya Husain akan melahirkan tonggak kebenaran yang sejati. Kayak mati ini para pejuang, mati ini jenderal-jenderal pejuang yang lahirno kemerdekaan. Mati ini Sayyid Husain jadi simbol siapa saja boleh berani mati demi kebenaran. Paham ya? Nabi tapi juga sering muji Said Hasan, termasuk Syabdul Qadir Jilani, Said Muhammad Alawi itu Al-Hasan. Said Hasan melihat kompromi itu lebih baik ketimbang prahara, ketimbang tragedi. Sehingga era Said Hasan disebut Amul Ijtima, di mana Said Hasan memutuskan pemerintahan diserahkan Muawiyah semua, yang penting umat Islam aman, tidak terjadi konflik, terjadi stabilitas. Said Husain menentang kebijakan kakaknya, dia yang hak harus hak, meskipun harus mati taruhannya. Sehingga dua cucu Nabi menjadi simbol kompromi demi kebaikan umat, yang jadi simbol berani mati demi kebenaran. Kamarnya nak urip ya demi kebenaran, nak mati ya demi apa? Kados kula ngaten iki. Umpama aku wani urip, mergo kula yakin iso mulang Quran. Umpama aku mati, mergo aku yakin ketemu pangeran luwih apik timbang ketemu Mustofa, paham? Jadi urip ya perkara demi pangeran, mati ya demi apa? Pangeran. Disebut inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillah. Dan itu sudah pas karena yang Sayyid Hasan melambangkan wa hayati demi wa mahyaya demi kebenaran, Sayyid Husain wa mamati demi apa? Kebenaran. Walhasil era Sayyid Hasan pemerintahnya tunggal, yaitu di Muawiyah, karena haknya Hasan sebagai khalifah. Hasan kan bin Ali, harusnya kan jadi khalifah menggantikan sinten Ali, tapi haknya itu dikasihkan sinten Muawiyah. Haknya Husain diambil oleh Husain. Anaknya Muawiyah ya tidak terima, akhirnya Husain dibantai. Nah ini lewat ngaji ini sampai ngerti kenapa Sayyid Husain milih itu, ya, milih metode itu, milih gaya apa milih pilihan itu. Kenapa Sayyid Hasan milih amul nabuis isti? Nanti kemudian kalau terangkan yang jelas dengan referensi sanad mutasil sampai Sayyid Husain. Kalau piyambak perasaan gua nganti saat ini gimana? Sebab itu Nabi ngajari tentang hidup dan mati. Allahumma ahyini ma kanatil hayat khairan li wa tawafani ma kanatil wafat khairan li. Ya Allah, saya hidupkan kalau hidup itu lebih baik bagi saya, dan saya matikan kalau mati itu lebih baik bagi saya. Ora oleh wong nentokno nganggo ikhtiare dhewe ora oleh. Yo Kanjeng Nabi pinter, nak darani urip gampang. Dadi Kanjeng Nabi nak ndonga ngoten. Ya Allah, hidupkan saya selagi hidup masih baik bagi saya, dan matikan selagi mati lebih baik bagi saya. Kenapa Nabi cara berdoa begitu? Ya kadang dalam banyak hal memang hidup itu lebih baik, kadang dalam banyak hal ya mati itu lebih. Makanya sebagian donga luwe diplomatis, luwe nopo bisa diterima secara optimistik tapi tidak mengurangi tawakal. Ini pun Nabi nanti mari donga malih. Allahumma ij'alil hayata ziyadatan li fi kulli khairin. Eling-eling. Allahumma ij'alil hayata ziyadatan li fi kulli khairin wal mauta rohatan li min kulli syarrin. Wal mauta rohatan li min kulli syarrin. Ya Allah, jadikan hidup saya itu sebagai bekal menambah kebaikan. Kalau saya mati, anggap saja akhir dari segala kejelekan. Mulane beberapa kali matur, nak ono mayit cilik pasti mesti akhir. Mbok bajingan ono penjahat mesti akhir. Ke penjahat sampai nang mati, berarti rohatan di mingkuli syarri. Jadi itu terakhir kejahatan. Mulane kalau tak protes,
Sorry gue zino maling kok saiki dilem apik, tetep apik matine, menang bar kejahatan. Paham? Iku Nabi bisa ngajarkan memang begitu. Hidup dianggap potensi ziyadatan fikul khairin apik, mati dianggap rohatan mingguli. Akhir dari segala kejelekan. Akhirnya apa yang terjadi? Wong ambek Allah fokus nuduh tok. Jadi kok Mustafa paling urip ya. Gusti kula iki urip berarti iso ngamal apik. Engko nek ape mati tok. Gusti, mati kula kiai kadang salah. Lah mati kula anggap mawon ngakhiri kesalahan niku, paham? Jadi ora usah ngeluh, nek mati ora usah napa? Kan ya nek mati ya Allah kula urip kangge saya tak niki mati. Anggap mawon potensi kejahatan kula berakhir di sini wal mauta rohatan li min kulli syarrin, dan kematian adalah akhir dari segala keburukan. Itu dah. Misalnya kita jadi bapak, anak urip sukses rumah tangga. Lah anak mati nak nol luwih apik kanggo anak. Itu udah kurang. Mengenai itu kan orang itu harus ono rasionalis tapi tetap tauhid. Lah Said Hasan Husain itu melambangkan itu semua. Hasan milih kompromi demi kestabilan umat Islam. Husain milih mati demi tegaknya apa? Kebenaran. Dan ini mungkin kalau wajah terakhir pidato Said Husain ketika beliau memutuskan revolusi melawan Yazid. Ya, jadi ini kalau wajah teks pidato Said Husain ketika beliau revolusi mutusno melawan sinten Yazid. Padahal itu taruhannya nyawa, taruhannya apa? Nyawa. Taruhannya nyawa. Mungkin kalau wajah teks pidato Said Hasan, kenapa dia kompromi dengan kebatilan? Yazid Muawiyah itu kan memerintah secara batil karena ilegal lewat revolusi ngudita Sayyidina Ali. Tapi masih ilegal lah, nak dilawan tetap jadi berdarah. Nah lewat perhitungan ini Said Hasan milih kompromi. Sebab itu sampean lewat ngaji ini gak akan tahu kan apa yang milih kompromi ini, monggo. Ya lanjutkan berarti Pak. Nak milih revolusi ya monggo, tapi semua konsekuensi tanggung jawab dengan ngarepe Allah Subhanahu wa taala. Ora tanggung jawab ning konstitusi ning MK itu urusan hukum dunia. Tanggung jawab ning kersane Allah Subhanahu wa taala. Ini kula waca kenapa Said Husain milih melawan yang berakibat beliau dibantai secara menggenaskan. Nah Said Hasan milih kompromi karena takut berdarah-darah bagi umat Islam. Karena kalau Hasan itu ngelawan artinya kubu Hasan yang ribuan di belakang Hasan, kubu Muawiyah yang ribuan di belakang Muawiyah. Jadi kalau era Hasan itu menangi Muawiyah Pak, kuat ya menangi sinten Muawiyah. Era Husain pun era sinten ya Yazid. Jadi gampangannya setelah Rasulullah itu memimpin Abu Bakar, mimpin sedelok ya berakhir tragis. Umar mimpin sukses, mati ini ya tragis dibunuh. Utsman fokus menghormat Quran, akhirnya gak ngurusi pemerintahan, mati ini dibunuh. Ali mati ini dibunuh. Akhirnya Saudi Ali dipegang oleh Muawiyah, orang yang gak jelas dapat mandat dari siapa tapi sujud mimpin. Begitu kepemimpinannya Muawiyah banyak yang tidak ngakui karena mereka milih mimpin Hasan karena putranya sinten Sayyidina sinten Ali. Hasan ngerti gelagat Muawiyah tidak mau kalah nantang perang, cukup pepen, sama pepen. Cara Gus Dur ora jadi presiden rapaten. Penting ora pasukan berani mati, ora berani hidup, itu penting ora hidup, Pak. Terus ketika Muawiyah ganti teng Yazid itu anak sinten? Muawiyah. Husain melawan, nggih sinten apa Husain? Ben sampean ngerti bahwa cara melawan mereka itu demi kebenaran, bukan kayak kita demi kekuasaan. Lewat pidato ini nanti sampean ngerti betapa Hasan milih damai ya demi Allah, Husain milih mati juga demi Allah. Orang mati nekat, paham ya? Sing damai ya ora krana golek gelimangin apa harta. Niki pentingnya ilmu. Jadi lewat sanad mutasil problem-problem sing dihadapi para sinten sahabat. Kula waca wisane pidato ini Said Hasan, Said Husain riyen. Bismillahirrahmanirrahim. Walhasil dari Said Hasan Husain ini sing milih mati. Ayuhan nas, ini sing mulai ini sing wonten harokat. Ayuhan nas, inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, man ra'a sultanan jairan mustakhillan li haramillah nakitan li ahdillah mukhalifan li sunnati Rasulillah ya'malu fi ibadillah bil yawmi wal udwan falam yughayyir alaihi bi fi'lin wala qaulin kana haqqan 'ala Allah ayyudkhilahu madkhala.
Mante sabane wong roh ayu ngerti sapa man sultanan ing raja jairon ingkang dolim. Wong sing ngerti penguasa dolim, mustaqilan ingkang ngalalo li haramillah maring barang sing diharamno Allah. Sale ngalalo pornografi, utawa ngalalo barang sing ora haram. Nakitan ternentang di ahdilah maring perjanjiannya Allah. Mestinya segala potensi diri kanggo ibadah malah tinggu hal-hal sing maksiat. Mukhalifan ternyulayani li sunnati Rasulillah maring sunnah Kanjeng Nabi. Wes ngono ya amalu nglakoni sapa sultan fi ibadillah bil ismi lan dosa wa tujuan lan ngoyo. Hubungane gue wong men keliru wae. Keliru artine ngene. Sing kroni disugih-sugih. Misale kados wong kadung keliru, mbek wong sugih wedi, perkarane wedi sugih. Ambek wong larat otoriter, dianggap budak. Wong nak kadung keliru kan. Ambek wong ayu nafsu, akhire ya zina. Ambek wong elek ngenyek, akhire pelece. Wong nak ditegur bener ora wong ayu sahabat iki dosa, ora wong elek ngenyek. Elek kriting pesek ireng. Wong nak keliru kancanan tiyang nggih ngoten. Roh bupati wedi krana sugih, ya yo lemu kok wedi bupati yo. Roh wong larat tukang sampah nyek, wong kok dimo dadi tukang sampah. Itu jenenge keliru terus Mas. Nek ana sopan sing ngene iku jenenge keliru terus. Roh wong elek nyek, roh wong sugih wedi itu keliru terus. Jenenge ya'malu fi ibadillah bil ismil ubad. Falam yughayir mongko ora nglakoni perubahan sapa man alaihi ing atase ikilah ism utawa ing atase sultan bifi'lin kelawan satu aksi perilaku wala kaulan lan ora pengucapan. Karena mongko ana ala wa haqqan. Allah mesti nglakoni ayat khilahu masqalahu, mesti dilebokno neraka. Sebab itu Said Husain berpendirian kalau ada sultan yang zalim kita harus melawan. Cek nglawane liwat fi'lu, cek kaulu, cek engkok senajan to berakhir kematian. Mergo nak orang nglakoni perubahan sampeyan mesti mlebu neraka. Nah. Jadi yang penting menunjukkan bahwa kita melakukan perubahan. Ini man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu napa? Biyadihi fa illam yastati fa bilisanihi fa illam yastati fa biqalbihi. Harus tetap melakukan perubahan. Jangan sampai kita mendiamkan kemungkaran. Meskipun hanya lewat kaulu, tentu dalam konstitusi modern kayak kita berbangsa sekarang, minimal lewat kaulu. Minimal lewat apa? Lewat kaulu itu penting. Senajan to kowe ora usah revolusi lewat fi'lu, lewat perilaku akhwan. Misalnya ngeten, misalnya kita akan selalu mengatakan nak payudara wanita itu aurat. Kita akan selalu mengatakan nak paha perempuan itu apa? Aurat. Terus kita meyakini bahwa secara hukum demikian. Terus kita akan ngomong gitu terus, meskipun kita tidak bisa bikin undang-undang tentang bahwa pornografi dilarang oleh negara. Kita tidak bisa bikin undang-undang kalau pornografi harus dilarang oleh negara. Tidak harus begitu, tapi kita ngomong terus, kalau itu haram, kalau itu haram. Pentingnya apa? Jangan sampai hukum Islam itu kemudian diyakini mentoleransi hal-hal yang kayak begitu. Haram loh ya, memperlihatkan payudara bahwa itu haram. Tapi bahwa Islam itu kafah, Islam itu sempurna, komplit, ya kita harus begitu. Misalnya saya sering ditanya, Gus piye hukumnya wong wedok kota-kota, katokan cekak nggawa rukah marang masjid. Mbok hukume wong fasik ngapain marang masjid jamaah. Mbok hukume wong saleh wong oleh maca blok. Tak jawab ngene aku takon. Lah iya, pentingnya Islam sempurna yaiku pangeran sing iso ngitung dhewe bakal bingung. Soal urusan aurat dia salah karena tidak Islam. Soal berjalan ke masjid dia benar karena menuju apa? Masjid. Kowe ra iso mukul rata karena dia maksiat terus hukum iku wong fasik. Karena dia ke masjid kok hukum wong saleh. Mungkin dia melanggar apa Mulane dari Ibnu Abbas. Ya, Ibnu Abbas itu wong paling alim tafsir ini sahabat Kanjeng Nabi. Pada akhirnya ayat yang kita pakai ila yaumil qiyamah fa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran. Pada akhirnya kita ini hanya punya ayat itu. Maksudnya itu yo ana hitungane dhewe-dhewe. Napa ana hitungane? Dhewe. Nah, sekarang fenomenanya di zaman akhir kan begitu. Oh, malaikat zaman akhir mau manusia itu bingung, untung malaikat ora perlu bingung ora manusia. Artis-artis yang kelar umroh itu baru kayak pornografi, baru kayak nari pornografi duwe akeh kelar umroh. Lah buktinya apa? Hadroh atau samroh kiai-kiai itu orang-orang kelar umroh. Mereka pas nari nganggo bacaan Islam, paling banter pemangan. Sing brother bentuk duit seperti tahu. Paham? Ana grup samroh itu umroh. Mereka ora porno. Orang apa porno? Sing pornografi cepet duwe akeh cepet
Lah misalnya malaikat kon nulis, mau malaikat iso mikir. Piye oleh nulis? Umroh ya apik, duwike kok pornografi. Berarti umroh barokah pornografi. Untung malaikat rapal mikir. Akhirnya ditulis sama amal sekolah karatin khairai. Mulai goblok-goblok wong Islam naik melarat kepen umroh goblok-goblok wong Islam. Wes melarat kepen haji goblok-goblok wong Islam. Harusnya kalau kita sudah pakaian aurat sesuai muslim. Misalnya sebagai muslimah dia tutupi aurat. Kudu syukur ke pangeran karena sekarang juga detik ini juga dia nglakoni perintah Allah yaiku nutupi. Ini lautan ngeluh nanti tekbir iso haji iso umroh. Mergo nutupi aurat itu bagian urgen, bagian penting dari syariat itu. Kudune dekne bangga syukur lautan ngeluh. Iku artis wong fasik-fasik diparingi umroh, aku wong saleh ra diparingi. Goblok nang ngono napa? Dia harus syukur. Lah kok kepengen barang lopo dengan statusnya dia sekarang yang miskin dari awal cara Islam ora tau wajib. Wong barang ra wajib kanggo dekne kok dikepingi. Paham deh? Dengan status duit yang kotak mau 5.000 berat setengah kilo, itu ora tau wajib deh. Ora perlu kepengen, paham no? Ibadah ini cukup sabar, sampai nutupi aurat itu terus no. Orang kok malah kepengen nutupi aurat, akhirnya saya aksi porno. Akhirnya tongkol jenenge Islam jadi jeneng ra Islam. Ada loh artis-artis jeneng aslinya Islam kan? Paham ya? Tapi kalau jeneng Islam perilaku Islam ra juga terus akhirnya jenenge jelas tapi lakunya apa? Jelas. Dan tetap ketok Islam kadang umroh lah. Ya, gue rasa mikir, aku hukumnya piye. Piye lah, gue orang pangeran ada mikir hukumnya. Kan pangeran, lo saya hukum, mikir sama lah. Konco kulo nak cerita, konco kulo kan kata kerja teng Mekah. Artis-artis ke nak umroh jeneng wis. Oke orang, mari dulu pulang. Lagi bayar biro. Wah itu, nak nangisnya suwi bayar kulo tambah. Cangkemmu. Jadi ini tukang mandu artis-artis. Kenal dia artis nasional. Ini tak omongi kan jago lon. Gue kurang ajar temen-temen. Lalu kayak mau wani marai dongo carane tawafu piye saiki ngono ya. Kowe wani marai carane nutupi aurat agak wani. Mboten wani lha iku ora termasuk marro amin kemungkaran apa? Cara aku kiai ini tak omongi ora usah dongo tawafu ora wajib, sing wajib ning Islam nutupi aurat. Kudu ngantos aku iru ora apa-apa. Paham? Ya tapi ya terapayu, Pak. Nah keyakinan saya Husain, kebenaran harus diomongkan terus. Siapa melihat kezaliman dan tidak ngambil langkah, entah itu fi'lu, entah kaulu, mesti mlebu neraka. Itu keyakinan saya Husain. Sehingga dia bertekad melawan pemerintahan sinten ya. Sampai akhir ini ngaji tentang Said sinten. Lu penting loh, maksiat kita omongkan terus penting. Minimal nganggo omongan. Kulo nu penentang keras nak ono kiai sopan. Meskipun mungkin suatu saat aku sopan, tapi aku tetap penentang keras nak ono kiai kesopanan teman-teman. Sampai tak ceritanya. Barokah zina iku jorok. Iku barokah omongan elek, cangkem elek. Iku wong nak anak zina darane anak cerdas. Cara Jawa nak zina darani lonte. Umpama bahasa iki dikamuflase kaya zaman dhisik. Dari wong tukang zina dianggap wanita harapan. Nanti tidak ada penjorokan barang jorok rajarani napa? Jorok. Nanti ke depan mungkin era cucu kita hukum itu ubah karena diperhalus sekarang. Lama-lama wong wis ra roh hakikate hukum. Bodoh ini dari darani seni berpolitik. Paham ya? Ngakali dari seni diploma. Paham ya? Senyum mergo tugasnya jadi PRJ dari bagian dari marketing. Saja ini kan kudu jelas. Nah kamuflase, nah rekayasa apa? Sekarang agama rusak itu karena mudahana. Ya coba, hampir umat itu meyakini kenapa wanita boleh tampil di panggung. Gara-gara, oh nyatanya Pak Yai itu ya kersa rawuh. Lagi ini rawuh yang jurang. Bagian mau itu khasanah lah, cara durungnya samroh juga. Meriang Kiai. Dia tentang, orang bisa ngoni. Orang tentang, dia keyakinannya tetap khas.
Akhirnya ya ini meriang nggak jelas sih potensi nggak jelas. Yo cara kaya tusen jenis kiai ini dibongkolan tenan, cara madam itu niki sing partai tusen maksudnya. Engkau netatan bisa menang. Tak rai-rai Indonesia melihat setan itu aman. Rai-rai Indonesia bilang madam itu setan. Tapi sampai lewat ngaji ini ngerti bahwa dua cucu beliau itu menjadi dua simbol kebenaran yang sama-sama dibutuhkan umat. Ini sama-sama dibutuhkan apa? Lalu pulau nunggu tentang pengiran, muka udah dikira mulia teman. Artinya ya muka, ya mulia sama tadi pun keluar aja. Kalau nu bayang ada dikira itu alim tahqiq tapi mulianya didengar. Ya ono sing seneng, ono sing ora terus. Pokoknya sing biasa-biasa. Saya ingin menunjukkan ke umat bahwa dari awal saya sebagai ulama hanya bahagia dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan karena pengaruh, bukan karena materi. Kalau nggak diutang di masalah seneng.